Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Joharyanto, NRP 821070046. Saat ini kita berada di set Moralawa di area Melak, Kutai Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi MTS hidrolik PCBIK. Untuk melakukan MTS atau troubleshooting pada hidrolik sistem PCBIK, kita membutuhkan beberapa perlengkapan. Di antaranya, pertama kita siapkan alat pelindung diri lengkap, kemudian kita siapkan measuring tool dan common tool. Tidak lupa kita siapkan shop manual ya, untuk panduan di lapangan saat kita melakukan troubleshooting nanti. Bagaimana kesiapan serta eksekusi di unit nanti? Terus ikuti saya. Untuk melakukan troubleshooting pada unit PCBIK di area hidrolik, kita butuhkan beberapa persiapan. Yang pertama, kita gunakan toolbox, kita bawa toolbox AC. Yang kedua, kita bawa tool PM Klinik untuk hidrolik, untuk melakukan pengukuran pada hidrolik sistem nanti. Kemudian kita siapkan shop manual untuk guidance di lapangan dan dokumen pendukung dari BAPP, MAR, JSA, serta MCR. Tidak lupa kita siapkan alat pelindung diri dari helmet, kacamata, kemudian kita gunakan safety shoes saat di lapangan. Tidak lupa kita bawa padlock untuk isolasi unit supaya kita kerja lebih aman. Setelah prepare sudah oke, kita siap menuju lapangan. Baik, kita sekarang sudah berada di unit PCBIK. Kita akan melakukan troubleshooting pada hidrolik yang mengalami low power. Pertama, kita parkir unit di tempat yang rata sebelum melakukan troubleshooting. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan inspection dan measurement pada unit. Kita lakukan pengukuran, misalkan terjadi error atau tidak, kita lihat di monitor panel. Setelah kita pastikan tidak ada error, kita lakukan pengukuran pada hidrolik sistem. Kita bisa melakukan di monitor panel untuk pengukuran hidrolik pressure dari front pump pressure, rear pump pressure, dan swing pump pressure. Untuk pengukuran yang lain, kita harus melakukan pengukuran secara manual pada main pump dan valve di main pump. Dari situ kita bisa mengetahui performa dari hidrolik sistem setelah melakukan pengukuran. Pengukuran yang kita dapatkan di aktual, kemudian kita samakan di shop manual. Dari situ kita bisa mengetahui standar di shop manual mana yang perlu dilakukan adjustment. Oke, untuk menentukan hidrolik mengalami low power, kita pertama melakukan pengukuran pada attachment speed. Kita ukur semua dari bucket, arm, boom, serta travel, kemudian swing. Dari situ kita bisa mengetahui hidrolik mengalami low power atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran pada attachment speed, kita ukur dari hidrolik pressure. Semua hidrolik pressure kita ukur dari main pump, front, rear, dan swing. Kita ukur semua. Kemudian kita lihat standar di shop manual setelah kita lakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran dan standar yang kita dapat, kita bisa mengetahui mana pressure yang tidak standar untuk menentukan pressure mana yang harus kita adjust. Oke, setelah kita lakukan pengukuran, kemudian kita lakukan analisa. Dari aktual pengukuran kita lihat standar di shop manual. Dari sini kita bisa mengetahui
ternyata trouble ini mengarah kepada hidrolik pressure yang kurang. Dari sini kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu repair. Karena pressure hidrolik yang kurang, kita bisa melakukan adjustment di main relief untuk menaikkan setting pressure pada pressure hidrolik. Di area control valve sebelah kanan ini untuk front pump pressure, di sini untuk rear pump pressure, dan untuk swing pump pressure di bawah cover yang ada di bawah saya ini. Nah, di sini kita bisa lakukan adjustment, kita running unit, kita relief pada area attachment atau travel. Nah, dari situ setelah kita relief, jika pressure-nya kurang, kita bisa adjustment di main relief ini. Ketika main relief sudah kita adjustment dan tidak mau naik untuk pressure-nya, berarti main relief mengalami kerusakan dan bisa kita lakukan penggantian untuk untuk mendapatkan pressure yang kita inginkan. Jika sudah kita lakukan perbaikan, kemudian kita lakukan tes performance. Kita relief, kita ukur kembali attachment speednya, kita cocokkan kembali dengan shock manual. Oke, setelah kita lakukan perbaikan dan tes performance, kita lakukan final inspeksi atas job yang kita kerjakan tadi. Kita cek kembali apakah terjadi kebocoran atau tidak, kita cek kekencangannya, dan setelah semua inspeksi oke, job sudah selesai, kemudian kita lakukan pembuatan reporting dan infokan ke customer. Demikian sedikit sharing dari saya mengenai trouble hidrolik low power pada PCBIK. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.